Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Widodo dari kelas 1B. Di sini saya mendapatkan tugas dari dosen saya dari matkul GTT, gambar teknik terapan, untuk mengoperasikan AutoCAD. Nah, di sini saya mengoperasikan AutoCAD-nya itu masih dasar. Saya akan membuat dasar-dasarnya saja, seperti kayak membuat line, polyline, circle, arch, terus rectangle, dan ada polygon juga, terus ellipse, dan ada 3 opsi lainnya ini, serta ini ref cloud ya teman-teman. Oke, kita mulai saja dari line. Nah, di AutoCAD ini kita bisa membuat berbagai macam jenis bentuk ruang ya teman-teman. Nah, tujuannya untuk di AutoCAD ini, misal kita mau menggambar desain bangunan rumah atau desain bangunan gedung seperti itu teman-teman. Oke, untuk line sendiri itu seperti garis biasa gini ya teman-teman. Nah, garis lurus bisa, terus kalau misal kalian sudah bentuk kayak seperti ini, nah, gimana nih cara ngilanginnya yang ini nih? Cara ngilanginnya tuh bisa pencet enter teman-teman. Nah, selesai. Dengan segini kalian bisa sudah membuat bangun persegi panjang. Gerakan satu-satu teman-teman. Ini namanya line. Nah, line itu juga nggak hanya bisa membuat garis lurus saja teman-teman, tapi juga bisa kayak miring, terus ke atas, nah begini teman-teman. Jadi kalau kalian semisal mau menggambar dengan membuat persegi panjang seperti saya tadi, menggunakan line itu juga bisa teman-teman. Nah, untuk shortcutnya sendiri, shortcut itu adalah cara cepat untuk memunculkan ini teman-teman. Kayak kalian itu nggak harus mencet line seperti ini, misalkan garis terus enter. Nah, kalian nggak usah harus mencet line lagi, tuh memakai shortcut tuh bisa teman-teman. Nah, shortcut line itu L enter. Nah, di L enter ini otomatis sama aja teman-teman, kalian kayak menggunakan line ini. Oke, untuk fitur selanjutnya ada polyline ya teman-teman. Nah, polyline ini bedanya itu, kalau gampangnya itu, kalau line misal kita membuat persegi panjang ya, persegi panjang, terus seperti ini teman-teman. Nah, ini kan kalau kita kursornya itu kita arahkan, kursornya yang tanda plus ini ya teman-teman, kursornya kita arahkan ke garis ini. Nah, ini kita pencet klik kanan, kan ada sendiri, ini juga ada sendiri, ini juga ada sendiri teman-teman. Kalau polyline itu beda teman-teman. Polyline itu misal kita bikin segini ya, terus kita bisa nyambung lagi teman-teman. Nah, kita bisa nyambung lagi teman-teman. Kita coba klik, ternyata bisanya itu satu gambar. Bedanya dengan ini. Nah, kita harus mencet satu-satu jika ingin ngeblok atau itu teman-teman. Ya, atau juga bisa si polyline ini bisa kayak ada lengkungannya teman-teman, kita bentuk lengkungan. Contohnya seperti ini. Awalnya kita pencet L enter ya, fitur line kita tarik. Nah,
Di sini tuh ada kayak yang angka terus di blok biru teman-teman. Nah ini ukurannya teman-teman, kalian bisa sesuaikan dengan sesuai ukuran kalian. Nah aku maunya itu ukurannya 250 teman-teman, 250, lalu enter. Nah sekarang jadi, terus di enter lagi. Kok terlihat tampak kecil ya. Nah caranya itu kita zoom teman-teman, kita zoom. Nah sudah terlihat seperti ini. Terus caranya untuk kayak membuat lengkungan itu seperti ini teman-teman. Nah ini kan tadi line, nah kita utama membuat line 25 ukuran 250. Kita enter, terus kita pencet polyline atau kita pakai shortcut PL. Nah PL itu adalah shortcut polyline teman-teman, PL. Nah polyline, kita enter, kita paskan di sini, lalu kita tarik ke kanan. Nah ukurannya itu terserah kalian teman-teman. Kalau di sini saya memakai ukuran 100. Kita enter. Nah kok nggak muncul bang, kok nggak muncul lengkungannya. Nah di sini tuh kok nggak muncul. Sebelumnya tuh, sebelum memunculkan lengkungan itu kita pencet A, enter. Nah muncul kan. Nah di sini tuh nggak asal lengkungan gini teman-teman. Kita bisa menyesuaikan ukuran juga di angka yang di blok biru ini. Nah ukurannya bisa disesuaikan. Di sini saya memakai 50, enter. Nah kok ini tetap gini. Nah caranya itu kita enter lagi. Nah ini kok masih seperti ini. Coba kita sesuaikan teman-teman ya. Nah seperti ini teman-teman. Kalau kita mau lanjutkan lagi ya, kita bisa ketik enter, kita lanjutkan lagi titiknya sampai sini. Saya pakai ukuran 250 juga, sama seperti yang di kanan. Kita enter. Nah di sini juga kita mau pakai ukuran 100 seperti di atas ya teman-teman, 100. Nah gimana mau munculin lingkaran itu lagi, lengkungan itu lagi, kita pencet A enter teman-teman, A enter. Nah terus kita close. Salah teman-teman, ternyata salah. Jadi ulang ya, kita PL enter. Nah kita pencet ini, lalu kita ke A enter teman-teman. Nah ini kan kalau kita zoom ya, lengkungannya kan masuk ke kanan, masuk ke dalam. Nah gimana cara mengeluarkannya? Maksudnya tuh mengeluarkan lengkungannya itu bisa biar jadi bisa keluar gitu. Kita tekan kontrol teman-teman, kita tekan kontrol. Nah kita di sini ukurannya bisa disesuaikan teman-teman ya. Kalau aku biasanya sepertinya pakai 50. Nah kita pencet kontrol. Bentar teman-teman. Oh dari sini kita salah teman-teman, seharusnya kita memakai polyline juga. Kita memakai ukuran 250. Nah
kenapa kita harus memastikan kalau ini lurus teman-teman ya, kita harus memastikan ini lurus supaya tidak melenceng ke sini. Kalau melenceng beda lagi ukurannya teman-teman. Kita pakai ukuran 250, kita klik. Nah, kita sambungkan lagi. Di sini kita pakai ukuran 100, kita enter. Nah, selesai. Terjadi ada lengkungan seperti ini teman-teman ya, bisa dipahami ya. Untuk fitur selanjutnya gitu ada circle di sini itu ada beberapa teman-teman ya. Nah, yang saya sudah pelajari itu ada yang center radius, center diameter, center 2 poin, dan center 3 poin. Di center radius ini kita bisa membuat circle. Nah, namanya circle radius. Nah, senangkap saya itu circle radius itu dari titik tengah ke garis tepi, otomatis bisa dibilang jari-jari lah teman-teman ya. Kalau di matematika itu bisa dibilang jari-jari. Nah, di sini ukurannya bisa teman-teman sesuaikan. Kalau di aku maunya 100, kita enter, jadi beda lagi sama yang center diameter. Kita pakai center diameter, kita buat lingkaran di sini aja, circle ya, circle diameter, kita buat lingkaran set. Nah, kita buat ukuran sama, dia lebih kecil teman-teman, karena ya itu karena dari garis tengah ke garis tepi itu 100. Nah, ini dari garis tepi kiri ke tepi kanan itu 100 teman-teman, jadi diameternya itu 50, diameternya itu 100, jari-jarinya itu 50, makanya dia lebih kecil. Seperti itu teman-teman ya. Untuk art sendiri untuk circle 2 poin ini itu adalah menyambungkan dua titik teman-teman. Contohnya kita bikin line dulu, dua line di sini. Nah, kita pencet di circle 2 poin. Nah, seperti ini teman-teman, otomatis dia menyambung dua garis line di sini ya teman, dua garis. Karena di sini tulisan di sini adalah 2 poin. Beda lagi kalau 3 poin teman-teman. Contohnya kita bikin lagi 3 poin di sini. Nah, kita pencet yang 3 poin. Kita menentukan 3 titik kita teman-teman. 1, 2. Nah, jadi teman-teman ya, untuk circle itu shortcutnya itu C enter teman-teman. Jadi kita pencet C enter. Nah, udah keluar lingkarannya. Terus kita lanjut ke fitur selanjutnya yaitu arch. Arch di sini itu setengah lingkaran ya teman-teman, setengah lingkaran. Nah, ini semisal kalau kita paksakan untuk jadi lingkaran penuh, itu tetap saja tidak bisa teman-teman, tidak bisa. Nah, gunanya arch ini biasanya itu kayak membuat detail pintu seperti itu teman-teman. Untuk arch, untuk shortcutnya sendiri yaitu ARC enter. Baik, untuk selanjutnya kita lanjut ke rectangle ya teman-teman. dari gambarnya sendiri kalian sendiri juga sudah paham rectangle itu adalah persegi panjang. Nah, di sini itu kita akan membuat persegi panjang teman-teman. Nah, umumnya kan persegi panjang kan gini. Nah, selesai kan. Nah, di fitur rectangle ini juga bisa kita baca dulu rectangle. Nah, kita bisa seperti ini. Nah, semisal kita mau membuat persegi ya, kita membuat persegi kan otomatis sisinya sama. Kita tinggal pencet 10, 10, terus kita enter. Jadi teman-teman, maaf ini jadinya kecil banget, maaf.
Nah, ini ukurannya 10 kali 10 persegi. Nah, semisal kita mau bikin persegi panjang juga bisa teman-teman. Kita bikin sini. Nah, kita tentuin panjangnya dulu. Kita mau panjang 20 di koma sama 10 misal. Nah, jadi ini ukurannya sama seperti yang ini ukurannya sama yang kalian minta teman-teman ya. Di sini juga. Oke, ke fitur selanjutnya yaitu ellipse. Ellipse di sini sama juga teman-teman ya. Nah, ellipse ini seperti lingkaran teman-teman. Kalau sini kita bisa geser mouse kita ke kiri, dia akan mengecil ya. Kita akan mengecil. Nah, kalau kita akan ke kanan, dia akan melebar. Nah, membentuk ellipse melebar. Kalau kita arahkan ke kiri, dia akan mengecil, melonjong. Nah, seperti ini teman-teman ya untuk ellipse sendiri. Nah, untuk fitur yang terakhir adalah rektangular ya teman-teman. Rektangular. Di rektangular ini biasanya kalau kita di kayak sketsa rumah pondasi seperti itu atau sketsa pondasi lah. Nah, semisal di gambar tersebut ada kesalahan. Nah, kesalahan tersebut akan ditandai dengan rektangular ini teman-teman. Gimana cara membuat rektangular ini? Yang pertama, harus ada objek dulu teman-teman. Harus ada objek dulu. Nah, semisal saya kan sudah ada objeknya nih. Ada dua objek nih, persegi sama persegi panjang. Kita tinggal pencet rektangularnya saja. Kita pencet objek. Nah, jika terjadi seperti ini, berarti ukuran kalian yang kebesaran teman-teman. Ya, ukuran kalian yang kebesaran. Kita coba yang di sini. Gimana cara settingnya? Seperti ini teman-teman. Pertama kita pencet rektangular. Kita pencet A, enter. Nah, di A enter ini di sini kita bisa menentukan ukuran sesuai yang kalian mau teman-teman. Misal saya mau ukuran 5, saya enter. Nah, di sini setelah A enter terus memilih ukuran, kalian pencet yang objek teman-teman ya, objek. Nah, setelah mencet objek, kalian pencet objek kalian. Nah, seperti ini teman-teman. Difference yang kalau ada muncul seperti ini kita tinggal mencet no saja ya. Jadi teman-teman, contoh lagi, kita buat lagi ya, persegi. Nah, gimana tadi ini teman-teman, kita draw terus rektangular, ref cloud ini rektangular. Terus semisal kalau kalian pengen ubah lagi ukuran kalian ya, kalian tinggal pencet A enter. Terus kalian sesuaiin, semisal kalian pengennya 10 ya, 10. Terus tinggal kalian enter. Terus kalian pencet objek di bawah ini ya, objek. Tinggal tempelin jadinya seperti ini teman-teman. Nah, saranku untuk rektangular sendiri, untuk ref cloud sendiri ini, kalian, untuk saranku saja ya, kalian itu pakai ukuran yang kecil aja teman-teman. Takutnya kalau besar-besar itu jadinya bisa seperti ini. Gitu teman-teman. Terus untuk ketinggalan satu lagi yaitu polygon teman-teman tadi ya. Nah, di polygon ini kita bisa membentuk bangun ruang seperti segitiga, segi 6, segi 5, tergantung segi yang kalian mau. Contohnya saya mau bikin segitiga. Nah, di sini di kursornya itu ada tulisan enter number of sides 4. Nah, di sini 4 ini adalah arti dari sudut-sudutnya teman-teman, atau kita bisa dibilang kita sebut sisi-sisinya. Oke, kita mau buat segitiga berarti ukurannya sisinya ada 3. Kita enter. Nah, setelah kita enter kok nggak keluar, kita pencet dulu, kita pencet terserah di mana kita mau mengeluarkan si segitiga tersebut. Nah, keluar teman-teman segitiganya. Contoh lagi, misalnya kita bikin membuat segi 6 enter.
katakan ya terkeluar skill 6 teman-teman ya. Seperti itu teman-teman, mungkin dari saya cukup sekian penjelasan untuk tugas gambar teknik dasar dari PSTK Lumajang. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.